Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare lur? Persik mania yang ada di Kediri maupun di luar Kediri atau bahkan di luar negeri. Nah, ini merupakan konten pertama YouTube kita setelah sekian lama kita vakum di YouTube, dan insya Allah kedepannya nanti seluruh aset digital kita akan kita kelola, akan kita monetizing dengan baik. Nah, konten pertama ini merupakan konten podcast, seharusnya tidak dilaksanakan secara virtual, tapi karena kesibukan saya di Jakarta sehingga harus dilaksanakan secara virtual. Nah, nanti di podcast secara virtual ini, saya akan memperkenalkan salah satu sosok yang kemarin foto dan namanya sudah viral, dan sosok ini nantinya yang akan membantu saya dalam mengelola tim dan juga mengelola bisnis dari Persik Kediri. Gak usah suwi-suwi, gak usah lama-lama, langsung saja kita kenalkan. Ini dia, Mas Syarif, Muhammad Syarif Hidayatullah. Apa kabar, Rif? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kabar baik. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Lagi di rumah apa di mana ini? Ini lagi di satu sudut ruangan. Ya, dekat-dekat rumah sini lah, sambil santai-santai. Memang kita studio masih on progress ini ya. Nantinya kita bikinlah studio yang lebih proper, biar nanti konten-konten podcast itu bisa kita develop, bisa kita kembangin jadi lebih maksimal gitu. Nah, ini kan karena podcast pertama ini kan orang itu kan udah penasaran nih, kira-kira siapa sih sosok yang bakal bantu aku, karena kemarin ada beberapa tim itu yang udah mengumpulkan diri. Nah, untuk mengisi kekosongan tersebut kan udah ditunggu-tunggu nih. Kemarin fotomu sempat viral itu. Ada fotomu, ada fotonya Akbar, ada fotonya si Mildan. Kalau kemarin sih udah ketemu. Nah, tapi kalau sama mereka aku udah bilang, namamu aku udah bilang. Cuman banyak dari teman-teman dulur-dulur Persikmania kan yang masih berspekulasi nih, yang masih bertanya-tanya. Nah, mungkin kamu bisa sedikitlah kenalan profilmu, mungkin sebelum tak mintain tolong di Persik ini, asmu di mana dan ngapain gitu loh. Ya, jadi sebenarnya kan saya dengan Hakim, dengan sampean kan kita sudah dari zaman sekolah ya, udah lama itu. Nah, terus berjalannya waktu kita ketemu lagi kemarin di Jakarta. Jadi memang selama ini beberapa tahun terakhir saya stay di Jakarta. Saya ikut salah satu perusahaan di sana yang bergerak di bidang desain dan sipil kontraktor. Jadi bagian desain and build, kurang lebih seperti itu. Dan di sana saya desain apa tadi? Desain and build. Oh, desain and build. Oke. Terus. Ya, di sana kurang lebih ada 4 sampai 5 tahun lah kurang lebih di sana. Dan memang posisinya sebagai apa di sana? Jadi biar posisinya sebagai apa sih sebenarnya di sana? Kira-kira kompeten apa enggak? Ini disebutin aja posisinya sebagai apa di sana, jabatannya setinggi apa gitu. Jadi biar publik juga percaya. Saya pilih orang itu nggak asal comot, nggak cuman melulu karena merupakan kenalan saya waktu SD, bukan teman ya, kenalan ya, bukan teman, ingat. Kenalan saya waktu SD. Coba disampaikan itu. Ya, kalau di Jakarta saya ada 2 perusahaan lah. Saya di perusahaan pertama dan kedua kebetulan posisinya juga berbeda. Jadi di sana saya join ditunjuk sebagai set manager
di mana site manager itu sendiri bertanggung jawab penuh dengan pekerjaan sipil yang di lapangan. Dan karena mungkin menurut perusahaan ada hal yang lebih dari pekerjaan saya, terus akhirnya saya dipromosikan menjadi project manager. Dan di sana ya karena kan memang karena saya pikir ya apa yang saya dapatkan itu juga tidak lepas dari tim yang selama ini bekerja sama dengan saya. Jadi selama di lapangan ada beberapa tim, beberapa pekerja juga, dan tanpa mereka juga apa yang sudah dihasilkan ataupun proyek yang berjalan tidak akan bisa berhasil. Jadi apapun yang dihasilkan dalam proyek yang berjalan lancar itu hasil dari semuanya, hasil tim. Ya, jadi teman-teman tadi udah dijelasin juga kan, memang Mas Syarif ini sudah terbiasa memanage suatu proyek besar dan memang memiliki kapasitas untuk mengelola tim, dan juga beberapa kali dipromosikan oleh perusahaannya. Dan memang kebetulan perusahaannya ini perusahaan, kalau saya coba tanya kemarin sih, proyek-proyek yang ditangani itu proyek interior, merupakan proyek dari perusahaan-perusahaan besar. Jadi bisa terbiasa dengan ritme kerja profesional dan juga sudah terbiasa untuk bekerja secara sistematis. Itu yang menjadikan selain kecintaannya dia terhadap dunia sepak bola di Indonesia, khususnya tanah air, hal ini yang menjadi dasar, yang menjadi pertimbangan saya kenapa saya mantep untuk merekrut Syarif ini. Jadi tadi kan si Syarif ini teman-teman sempat bilang teman-teman lama saya ketika SD, dan saya potong kalau bukan teman merupakan kenalan karena gini teman-teman semua. Dulu ini Syarif ini kelasnya di kelas A, kelas unggulan. Sedangkan saya kelas B itu bukan unggulan. Nah, kebetulan waktu itu diskriminasi antara kelas A, ya ketahui dia kan, antara kelas A sama kelas B. Kalau itu skip. Udah lama. Jadi ceritanya seperti itu teman-teman semua. Bagaimanapun kita tetap satu atap, satu payung. Oh iya, satu atap. Oke. Kamu ini kan sudah, walaupun bidang pekerjaan kemarin ini bukan di industri sepak bola, cuman sudah terlibat banyak kan sebenarnya di industri sepak bola tanah air, yang kemarin soal ada beberapa kubu di PSSI itu kan sempat terlibat juga kan waktu itu. Mungkin bisa diceritakan nih sebelum nanti kita cerita tentang dari masa ke masa yang insya Allah kamu lebih paham daripada aku. Mungkin bisa ceritain sedikit tentang itulah. Kalau bola, masalah sepak bola itu kan ini hobi ya. Jadi saya memang suka sepak bola dari lama. Termasuk mengikuti perkembangannya, khususnya yang di Indonesia. Jadi memang dari zaman sekolah sampai kuliah saya juga mengikuti. Dan kebetulan memang di zaman waktu saya masih kuliah itu kan lagi naik-naiknya Facebook dan sebagainya lah. Dan di situ karena adanya media sosial, jadi info-info sepak bola juga cepat waktu itu, dan kita kan lebih mudah kita berkomunikasi dengan orang-orang di luar yang kita tidak kenal secara personal. Nah, di situ saya mulai banyak mengikuti perkembangan. Jadi sedikit banyak saya juga ikut komen-komenan waktu itu, komen-komen. Jadi kebetulan waktu tahun itu 2014 atau 2015 itu kan waktu sepak bola juga lagi ada dualisme di Indonesia. Saya dan juga beberapa teman-teman itu ada yang mungkin kita sering beda pandangan. Sebenarnya hanya ini sih, hanya beda cara kita mengambil sisi pandang kita bagaimana. Cuman semuanya saya yakin tujuannya sama, yaitu pengen sepak bola bagus, pengen sepak bola di Indonesia itu berkembang. Ya kan tujuannya. Ya, khususnya di tanah air. Jadi saya coba menangkap dari pengalamannya Mas Syarif ini.
memang pada waktu itu ada dualisme, ada dua kubu, tapi antar kubu ini bukan beradu, bukan berdebat soal sentimen kan, tetapi saling beradu argumen untuk kebesaran sepak bola tanah air, ya kan? Ya, betul. Oke. Nah, terus Rip, itu tadi sekian gambaran keterlibatan kamu di industri sepak bola tanah air. Nah, tapi kamu kan juga ngikutin kan Persik dari masa ke masa. Persik ada naik turun kan ngikutin perkembangan dari masa ke masa kan. Nah, mungkin kamu bisa cerita nih dari masa tahun ke tahun, kemudian masa kejayaannya, kemudian ada surutnya sampai 2016 ya, sampai 2016 aja ya. Jadi cerita sebelum 2016 aja, silakan. Oke. Jadi ya sekilas saja saya dengan Persik itu memang ya karena saya kecil besar semuanya di Kediri ya. Saya di sini ada klub bola namanya Persik ya, secara otomatis sudah langsung jatuh cinta gitu. Apalagi saya suka sepak bola. Saya pernah nonton Persik itu di tahun 2002 waktu itu kalau nggak salah di kelas berapa ya? Lupa saya. Nah itu waktu itu Kelas 3, kelas 4. ya itulah waktu itu Persik di divisi 1 karena kasta tertingginya adalah divisi utama namanya. Kalau sekarang kan ada 1. Stadion Brawijaya waktu itu belum ada tribun seperti sekarang, kan masih gundukan tanah dan pohon-pohon. Saya nonton itu Persik melawan Arema. Awal-awal saya nonton ya saya nggak gitu banyak kenal pemain-pemainnya, cuman yang saya tahu ya pemain-pemain yang masih bermain di 2003 semacam Fatmawi ataupun yang lain saya nggak hafal juga sih. Yang paling terkenal soalnya itu Fatmawi, dalam tanda kutip kan panggilnya Grandong gitu kan. Mainnya memang mantap. Skornya kalau nggak salah saya lupa 2-0 kalau nggak kalah kita. Nah berlanjut di tahap berikutnya di 2003 saya mulai banyak mengikuti, apalagi Persik naik di kasta tertinggi. Di zaman itu lagi gencar-gencarnya Persik, stadion juga mulai apa? Kayaknya masih belum banyak tribun atau masih proses bangun kalau nggak salah waktu itu. Pokoknya pas 2003 itu Persik bisa naik sampai juara. Maksudnya itu benar-benar kejutan karena ini tim promosi, tim yang tidak diperhitungkan tiba-tiba menjadi juara. Dengan komposisi pemain, kalau dibilang ala kadarnya juga tidak, tapi pemain-pemain ini jika dibandingkan dengan tim lain sepertinya masih tidak sebanding banget gitu loh. Tapi Persik punya pemain yang potensial waktu itu, ada semacam Johan, ya kebanyakan pemain-pemain Arema yang diajak manajer waktu itu Iwan Budianto. 2003-2004 Persik Di LCA itu mainnya kan di Kediri. Waktu itu Brawijaya masih bisa dipakai untuk turnamen Asia. Jadi Persik lawan Yokohama, Persik lawan Bindit, dan Persik lawan Seongnam. Nah, Seongnam ini juga klub yang istilahnya membuat sejarah di Liga Champions Asia waktu itu. Dan Persik juga di dalamnya. Jadi Persik lawan Seongnam kebetulan main di Korea. Persik mengalami kekalahan terbesar ya. Terbesar kayaknya sampai sekarang ya, 15-0. Dan salah satu pemainnya adalah pelatih timnas kita, Sintayong. Sekarang lagi rame ya sekarang ya STY. Itu 2004 itu juga kalau nggak salah sebelum kompetisi Persik ngikuti 2004 atau 2005 gitu, kompetisi turnamen di Vietnam itu divisi cup kalau nggak salah. Saya agak lupa. Ya, divisi cup. 2005 Persik mulai kembang kepis lagi, 2006 Persik mulai naik lagi. Pelatih waktu itu Danilo Kito, pemain-pemain yang direkrut ada satu yang sampai saat ini sebagai legenda Persik ya. Christian Gonzalez. Tahun 2005 sebenarnya dia join, tapi mulai muncul di 2006. Dan dia join dari PSM Makassar. 2006 Persik juara lagi untuk kedua kalinya, dan itu saya kebetulan jadi di periode tahun 2005 itu kalau nggak salah 2004 saya kan pindah ke Jombang itu saya meneruskan pendidikan di sana di salah satu pondok pesantren. Tapi ketika Persik main saya sempatkan untuk nonton. Itu bagaimana jadi
sempat-sempatkan untuk nonton atau kabur dari pondok itu dipertegas. Ya itu bahasa halusnya seperti itu. Belum nggak Sempat-sempatkan. Ya, Jadi kalau kabur dari pondok. ya bolos, sebenarnya bolos. Saya Iya bolos. kan kabur itu namanya. Jadi waktu main, kalau main kandang, main di Brawijaya gitu, ya, kegiatan di pesantren kan agak lumayan padat. Kalau siang kita sekolah, dari pagi sampai siang kita sekolah. Nah setelah pulang sekolah, saya tidak balik ke pondok, tapi saya langsung ke perempatan jalan. Di situ saya nyari truk yang platnya AG. Semua truk yang platnya AG, saya coba berhentiin. Ada saya sama beberapa kawan, jadi kita sama-sama suka bola lah. Ya wes kita ke Brawijaya. Waktu itu jam 2 lah, jam 1 kita pulang sekolah, nyari truk. Ya udah kita naik truk sampai ke Brawijaya. Setelah pertandingan, kadang pulang ke rumah, ya ditanyain, lo kok pulang? Libur setengah hari ya, biasanya balik lagi ke Jombang. Pernah satu kejadian itu Persik lawan siapa ya, saya lupa itu. Itu pulang, jadi ketika kita pulang prosesnya juga kita nyari truk untuk kita gandol, bahasa itu gandol. Kita gandol truk, nyari truk yang platnya L atau platnya S, otomatis kan dia lewat Jombang. Kita pernah naik satu truk itu, di dalam truk kita ketiduran. Putus-putus, Rip. Ternyata truknya bisa masuk sana lagi. Kita nginep di Tambal Ban kalau nggak salah. Tadi sampai kita ketiduran, habis itu putus-putus koneksinya. Coba setelah kamu pernah gandol truk ketiduran, setelah itu? Ya ketiduran sampai Madiun. Sampai Madiun. Putus lagi, Rip. Ini kalau virtual ya kan koneksinya putus-putus. Karena coba bayangin kalau pembelajaran secara online, pembelajaran daring itu untuk saudara-saudara kita yang di pelosok itu bagaimana itu? Oke, Rip. Sorry tadi kepotong, banyak putus-putusnya. Ya koneksi. Kayaknya di tempatmu itu belum pakai bisnet. Kalau udah pakai bisnet nggak mungkin putus-putus kayak gini. Iya kayaknya. Aku udah pakai bisnet nih, ya kan? Kita pakai bisnet sendiri, jadi biar jaringan. Ya nanti kayaknya saya langsung kontak marketingnya bisnet buat pasangan. Ya, iya, nggak apa, enggak kan kalau di kantornya Persik ini kan udah pakai bisnet, cuman memang karena. Oh iya kenceng itu, saya pernah nyoba gitu. Cuman karena memang studionya belum siap, jadi kamu mesti geser ke tempat lain kan. Nah, tadi sampai itu, Rip, yang kamu gandol truk untuk balik dari Kediri ke Jombang. Setelah itu ketiduran, coba diceritain lagi. Ya, jadi ketiduran. Kita naik truk dari Kediri, kita pikir truk itu mengarah ke Jombang apa ke Surabaya. Soalnya kan waktu kita naik pasti kita tanya apa gandol gitu aja, tapi kita nggak tanya tujuannya kemana gitu. Karena kita khusnuzon aja lah, paling Jombang ini. Nah, ya udah karena platnya S kan. Waktu di truk kita ketiduran, bangun-bangun ternyata nyampe Nganjuk Madiun lah, perbatasan kalau nggak salah. Saya lupa. Waduh kok nyampe sini gitu. Akhirnya ya kita berhenti, kita minta stop, kita ganti truk, kita nyari truk, kebetulan dapatlah kita truk ke arah Jombang. Kita tanya karena kita sebelumnya nggak tanya, kapok lah kita tanya mau kemana Pak gitu. Nyampe Jombang kita itu kisaran antara jam 12 sampai jam 1 gitu. Malam. Karena gerbangnya pondok itu jam 10, jam 10-11 itu sudah ditutup, jadi nggak bisa masuk. Ya wes kita nginep di luar. Kita nginep di luar itu dekatnya pondok ada semacam tambal ban. Nah di situ ada kursi-kursi panjang gitulah, kita tidur situ sampai subuh. Subuh kita bangun. Biasanya setelah subuh itu pagar dibuka. Nah setelah subuh, jadi kita habis subuh kita masuk lagi ke pondok. Ya wes kayak biasanya. Kita langsung berbaur gitu, nggak bilang dari mana, terus ngapain aja semalam gitu, nggak, kan kebetulan memang orangnya banyak atau ya dianggapnya teman-teman ataupun pengurus kamar itu kita ada di pondok semalam, padahal enggak.
Ya itu sekilas waktu di tahun berapa ya? Nonton Persiknya itu masih pakai sarung sama baju takwa gitu ya? Oh enggak. Ada triknya, Kim. Ada triknya. Di pondok itu kita semuanya bersarung, pakai sarung. Triknya, wah ini bocornya trik ini, bahaya ini. Biasanya kalau kita kayak dari pondok kita mau beli makanan di luar itu kebetulan di sana diwajibkan bersarung, nggak boleh pakai celana kecuali di hari libur. Nah karena kita masuk nonton bola sarungan ya celana. Nah celana itu kita di luarnya sarungan, Kim. Di luarnya sarungan, tapi di dalamnya pakai celana. Putus Rip, suara murid. Putus, suaramu putus. Oke, karena memang kebetulan jaringannya masih belum pakai bisnet ya kan. Itu mungkin sedikit terputus, cuman intinya teman-teman semua, dulur-dulur Persikmania, baik dari kapasitasnya dalam memanage suatu perusahaan atau suatu tim, dan kecintaan Mas Syarif ini ke Persik dan sepak bola tanah air, itu kalau saya pribadi tidak meragukan, karena memang pada awal-awal pembentukan tim, salah satu teman diskusi saya adalah Mas Syarif. Nah, itu kenapa memang butuh effort lebih, butuh perjuangan lebih keras untuk mengoptimalkan tim kesayangan dan kebanggaan kita. Nah, terakhir, harapanmu piye? Kalau harapan, saya pikir harapan saya itu bukan harapan saya sendiri sih. Pasti harapan semua Persikmania. Khususnya yang istilahnya memang mereka punya kecintaan yang luar biasa lah untuk tim ini. Dari zaman Persik lagi jaya sampai Persik sempat drop, sekarang naik lagi. Persik saya pikir harus mulai bisa membiasakan diri kembali bersanding dengan klub-klub lain di kasta tertinggi. Karena saya pikir habitat Persik ya di sini, di kasta tertinggi. Kita harus mulai membiasakan diri. Dalam artian apa? Membiasakan diri dalam hal apapun, entah dari tim, entah dari manajemen, entah dari bisnis, dan juga yang intinya itu semuanya mengarah ke survive-nya Persik sampai jangka waktu panjang ke depan. Oke, berarti siap ya bantu aku ya? Ya, insya Allah siap. Insya Allah siap. Yang penting semuanya harus sama-sama ada niatan Persik bisa maju ke depan. Amin. Nah, mungkin itu dulu aja, Rip. Itu dulu aja yang tentunya nanti ke depannya insya Allah, ayo kita sama-sama kembangin Persik, ya kan? Kita tata lebih baik, kita konsepnya dimatangkan lagi, dan nanti goalsnya itu tujuan akhirnya seperti yang beberapa kali saya sampaikan itu, kita bangun ekosistem di Persik Kediri ini. Mudah-mudahan itu bisa tercapai. Memang berat, sulit, betul. Cuman bukan sesuatu yang mustahil kalau memang ada niatan dari kita semua. Wes gitu dulu aja, kamu lanjut silakan diselain urusannya di Kediri. Aku nitip teman-teman semua di sana dulu. Insya Allah dalam waktu dekat nanti kembali kita bahas lebih lanjut. Mau ketemu sama teman-teman di Jakarta dulu. Wes ya, matur suwun ya. Oke, siap. Ya, nanti lanjut. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, dulur-dulur Persikmania, itu dulu kita sambung di konten YouTube lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jayati.